Oke, ngecek recording, oke udah rekaman. Yap, ini adalah materi PLC, tapi Hamin berapa jam sebelum UTS PLC. Ya, oke langsung aja fast end. NONC, NO, normally open, biasanya kebuka. Oke, jadi kalau nggak dipencet nggak nyala, nggak ada listrik atau masukan nggak nyala nih. Bisa kelihatan nggak ya kursornya? Oh, I don't know. Nah, laser pointer. Ya kan nih, udah. Wah ini nih, pokoknya ini kan tuh dia digambar nggak apa kebuka. Nah itu normally open pokoknya. Digambar kebuka, normalnya kebuka. Apapun kebuka itu normally open. Terus NC normally close tuh yang ini kan. Dia secara normal ketutup, digambar ketutup, biasanya ketutup. Kalau nggak dipencet nyala, nah itu unik kan tuh. Nggak ada listrik atau masukan dia nyala. Nah, pokoknya gitulah ya. Jadi ini kan biasanya kebuka. Jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang menghubung, baru dia nyala. Contohnya dipencet gitu. Jadinya kehubung nyala. Kebalikannya ini itu udah biasa ke kunci, ketutup ya kan. Nah, tiba-tiba dia diganggu gitu kan, dipencet lah, diputus lah, diapain gitu. Baru nggak nyala gitu. Jadi pas nggak diganggu dia nyala. Dia normalnya close gitu, normalnya tertutup gitu. Biasanya ketutup. Udah paham konsepnya. Good. Open or close coil dia sama tapi bedanya ini keluaran ya. Close coil atau output tertutup ya. Pokoknya yang tertutup tuh di garis ya. Jadi nggak ada listrik atau masukan dia nyala. Ya sama kayak NC tadi ya. Open coil, coil atau output terbuka, nggak ada listrik atau masukan nggak nyala. Betul ya, nggak ada garisnya ya. Berarti ini open coil ya. Coil yang terbuka gitu. Oke, terus ini and or not ya kan. Ini cuma karena di pertemuan terakhir Pak Zulham ngajarin ini jadi jaga-jaga ya. Siapa tahu soalnya ada yang berhubungan dengan ini ya kan. Jadi kalau bentuknya ini kan nanti kita bakal bahas agak lebih jauh biar lebih hafal. Tapi mungkin lebih ke ininya ya, logika secara rangkaian ya, rangkaian serinya ya. Jadi kalau N tuh di jejer gini kan. Jadi tombol satu sama tombol 2 kabelnya nyambung gitu sebaris lah ya bisa dibilang. Lalu kalau OR itu dijejer gitu. Jadi kalau satu nyala dia bisa lewat sini. Kalau yang satu nyala, kalau yang B ini nyala, dia bisa lewat sini gitu kan. Jadi salah satunya nyala, dia nyala gitu, nyalain lampu. Oke, easy. Nah, ini untuk yang not ya. Ini ada O-nya di belakang, di depan maksudnya. Nah, kan dia nggak diapa-apain nih. Dia udah kehubung aja, tapi pas kita dorong ininya, tek gitu kan. Nah, ini kan garisnya ini akan contohnya nih. Aduh, ada pulpen nggak ya? Pen. Nah, jadi pas dia didorong ini kan contoh akhirnya gambar nggak tuh? Kok. Nah, ini pas didorong akhirnya nggak nyambung kan dia. Nah, ini NC normal, ini NC di trigger ya. Jadinya terus nggak nyambung dong tuh. Wow, gile. Gambarnya jago. Nggak paham lagi. Tuh. Jadinya kan nggak nyambung kan. Ini kan keputus kan, keputus. Nah, ini pas ditekan dia keputus. Pas nggak ditekan dia nyambung. Wow, cool. Oke, next. Nah, ya ini logikanya ya. N sama dengan dan. Sama dengan keduanya nyala, baru nyala. Jadi, di sini ada listrik. Di sini ada listrik, baru nyala, ya kan. Atau. Or sama dengan atau sama dengan salah satu nyala baru nyala. Jadi di sini nyala dia udah nyala atau di sini nyala dia nyala gitu. Salah satu ya, salah satu. Ya. Kenapa jadi gambar-gambar begini sih? Ya udahlah. Not atau tidak sama dengan nyala adalah mati. Waduh. Ya dia ini isi adalah kosong, kosong adalah isi dia. Jadi ini nggak diapa-apain kan tuh. Yang tadi ya, yang buletan tadi ya. Dia nggak diapa-apain tuh ada springnya nih loh, ada yang mendorong dia untuk terhubung. Nah pas kita tekan, springnya kan ketekan tuh. Akhirnya ini terputus gitu. Paham kan? Easy. Nah ini pokoknya buat ngapalin ya. Takutnya pas UTS UAS ya kan nggak bisa nyontek. Nah ini biar dihafalin aja bentuknya loh. N. Ini kan ada D-nya di sini. Jadi dia bentuknya kayak D. Udah tuh kan. Good. Or. O-nya itu belakang. Mana O-nya?
ini. Jadi kan kalau bentuk O, ini cocok logi ya, tapi ini biar hafal ya, aku nggak peduli. Nah, itu kan O, O-nya di belakang ya. Jadi sebenarnya kalau nggak or itu warrior gitu kan, or. Warrior itu kan buat tameng. Aduh, makin cocok logi. Biar hafal nggak apa-apa. Terus nut, nut itu O-nya depan. O-nya mana? Ini boy, ini. Nah, tuh O-nya di situ ya, not ya. Kalau ada O begini, itu pokoknya apa tidak lah ya, bukan lah ya, nolak. Apa coba sebelumnya tidak tuh, nyala adalah mati dia aja, kebalikan lah. Nah biasanya not itu kalau anak teknik nih, ampun nih aslep teknik ya kan, ini contoh namanya A gitu, ini namanya A gitu kan. Nah itu di sini ada, nah jadi nyebutnya A, biar ingat aja siapa tahu di cerita keluar kan, bar ini nih, bar coklat bar gitu ya, batang coklat. Nah ini abar kan, ini A terus ada batang coklat nih kan, batang abar. Oke, good. Langsung aja. Nah, babang, gimana caranya mengubah gate ke ladder diagram ya kan? Nah, ini contoh kita bikin peraturan nih. Jadi yang pertama mulai dari masukan lalu berhenti di gate. Contoh, mulai dimasukkan ya kan, ini masukan, ini masukan, ini masukan, ini masukan. Lalu cetak ketemukan dia di gate ya kan. Ya udah, itu berarti outputnya ini. Berarti ini AB kan? Ini kan A plus B, ini berarti AB nih. Ini AB ya kan? AB result gitu kan? AB ini kan. Sorry ya kalau berisik, ini mic-nya soalnya deket sama mousepad gua gitu. Jadi nih kan tuh. Lalu ini sebenarnya garis ya, ini ada garis ya. Sorry, ntar. Bisa nggak ya? Aduh, suka. Nggak bisa nggak bisa ya udahlah. Oke, moving on, nggak apa-apa. Nah, ini kan ada garis nih. Nah iya, jadi ini ada rank. Rank itu apa ya? Kalau bisa bilang ini slide satu, ini slide 2, ini slide 3. Jadi ini ada garis sebenarnya. Ini udah gue gambar ya. Sorry, ini screenshot dari rekaman ajar ya Pak Zulham, jadinya ini kurang kelihatan garisnya. Nah, ini. Dah. Jadi kan input A, input B, keluaran pas ketemu di gate ya kan. Jadinya hasil dari AB ya kan. Ini AB. Masukkan A, masukkan B. Jadi AB, langsung dia ke sini ya kan. Tapi nggak usah sampai sini. Tidak usah sampai sini karena apa? Sudah ketemu gate. Maka kita next saja. Tidak peduli kita. Lanjutlah kita. Input C. C lu udah kena gate. Ya udah, langsung aja. C langsung output. Easy. D. D ya kan nih. D lu udah kena gate. Oh, gate-nya tapi not. Berarti ini harusnya ini harusnya ini ya, close coil ya. Ya secara ya kan ini kan NC. Tapi secara logika kan ini kan nggak ada NC ya di sini ya. Jadi kalau ngikutin logika gate ini yang close coil ya. Tapi ya sekiranya kalau mau dibikin close-nya di normally close di sini, inputnya yang dibikin close ya nggak apa-apa. Yang penting secara logika masuk akal. Tapi kalau secara gambar di sini harusnya close coil. Oke, next. Akhirnya kan udah selesai nih. Di bagian sini kan udah selesai nih. Jadi udah kita mulai lagi dari awal. AB. Oke, masukin. Ini alamatnya nih. 100.01, masukin sini 100.01. Oke, masukin sini. Nah, balik bentar. Kita balik dulu ya. Kenapa kok aku pengen buat kalian belajar hardwire circuit? Karena ini nih loh, N itu dijajar aja. N itu dijajar ya kan. OR itu di atas bawahin gitu. Nah, ternyata nyusunnya pun sama tuh. Ini OR. Nah, ini N lah ya. Dasar. Ini N ya kan. Wait a minute. Ini apa sih? N kan ya? Oh, ini OR, bukan? Lucu banget. Ini OR. Nah, kan bentuknya sama kan kayak tadi kan. Ya, biasanya kan gambarnya taruhnya di tengah gini kan, tapi kan ini ya udah sama aja lah. Nah, ini OR, ini N nih kan. N-nya dijajar gitu kan. Jadi kalau udah ketemu kayak gini kan nih dan nih. Ini D nih, N, D. Ya udah dijajar aja semuanya input yang ada. Nah, perlu diketahui bahwa ya kan, kalau input itu biasanya di gambar sini nggak apa-apa deh dibahas sekarang.
0,00 gitu, 0,01 gitu. Nah, sebenarnya bagian depannya ini, itu mau 0 kek, mau 1, mau sampai 16, 600 gitu. Enggak 600 lah ya, kita sampai puluhan aja lah, mentok-mentok sampai puluhan. Tapi untuk mempermudah kalian, gue yakin juga pas UTS nggak mungkin sampai begitu. Yang pasti kalau mau bikin input gini aja lah, 0,00 sampai 0,16 aja lah. 0,15 maksudnya. Kenapa kok sampai 15 bang? Nggak tahu yang bikin PLC. Entah kenapa dia cuma bikin alamat 16 doang kan 0. Ini kan hitung 1. Ditambah sampai 15 ini kan. Jadinya 16 totalnya. Ya, whatever. Nah, untuk ini kan input nih. Nah, output nih. Formatnya biasanya 3 digit depan. 100 nih kan contoh. 100. Ya, sorry ya. Kalian jadinya malah nungguin saya nulis. Ini kan kadio teh. Iya. Nah, ya udahlah ya. Sampai ini tadilah. Ini nih. Ikutin 15 inilah. Nah, itu buat output, berarti ini in. Sorry ya, nggak bikin loh. Ini out. Dah tuh. Pokoknya in tuh depannya nolin aja lah. Atau depannya satu digit aja. Nah, out itu 3 digit lah. Ini kalau lihat lah nih. 3 digit kan dia. Nah, biar ini nggak ketentuan sih, cuma biar nggak musingin kalian aja. Itu. Innya satu digit, outnya 2 digit, apa 3 digit. Satu digit, 3 digit. Belakangnya kasih 2 digit nih kan nih titiknya nih. There you go, beautiful, beautiful. Ya udah ya, ini kan AB nih. AB masuk dia. C masuk dia. D not ya kan. Ini nggak tulis D not tapi D not. D not masuk dia. Akhirnya ke result sini kan. Makanya oh ini semua harus satu aja kan hasilnya baru nyala. Nanti pas ya ini balik lagi kita ke teknik ya. Ampun, aslep teknik. Ini kita ini aja apa namanya? Tulis gini contoh satu, satu, oh satu tambah satu berarti ini or sorry. Ya salah satu nyala aja udah nyala, nih dua nyala ya, nyala lah gitu kan contoh. Taruh sini, wah berhasil. Ini satu, satu, wah berhasil nyala gitu kan. Dikasih satu juga. Oh tidak, dia apa not gitu kan. Dia tidak, dia nolak, dia bukan gitu kan. Jadinya satu ditolak jadi nol gitu kan. Kalau ditolak cewek kan jadi nggak punya cewek kan, haha jomblo. Nah ini Ini kalau dilihat nih contoh AB, AB jadi satu, kesambung lah dia. Jadi kayak gini nih. Seret, nah kan jadi not dia. Jadi NC, jadi ketutup lah bisa dibilang. Terus C, jadi NC, seret. Nah ini kan dari NC terus keputus lah. Ini asumsikan keputus lah ini. Nah ini hilang lah, ini hilang lah. Akhirnya nggak nyala kan dia. Nah, udah. Wow, Anda sudah menjadi jenius. Anda bisa mengonvert dari gate ke ladder. Nice. Oke, next. Nah, pusingkan ini kabel, wula, ya kan? Nah, kita pakai peraturan ini aja. Pokoknya mulai dari gate dengan masukan paling sedikit. Wah, ini ada gate, masukkan satu doang. Ya sudah, kita masukkan saja. Itu. Ini ada gate. Wah, masukkan satu doang. Ya udah kita masukkan lagi, ya kan? Ini ya oke, enggak. Contohnya di slide berikutnya, ya kan? Bikin sendiri, Bro. Keren. Wuih. Nah, mungkin ya udah nggak usah langsung sini aja. Nah, ini outputnya kan tuh 100, 101 ya kan. Terus dikasih komentar ya kan biar rapi, langsung paham. Nah, ini input A tadi kan, balik lagi kita ulang ke sini ya. Get A ini oh misalnya abar ya. Nggak bisa nulis abar di sini, harusnya bilangnya anot ya. Oh enggak, ini kan input A, ya udah nggak jadi. Ini input A ya kan, nih di sini input A, ini input A. Ketemulah dia get ini. Oh, cuma satu dia butuh masukan. Berarti kita mulailah di situ. Terus ini B, ya kan, kena gate duluan, ya kan. Dia cuma butuh satu masukan, masukkanlah dulu gitu kan. Nih itu. Coilnya yang tertutup ya kan. Lalu ini
N ya kan, karena digabung. Nah ini abar, apa hasilnya anode ya. Di sini anode nih, tuh alamatnya jangan lupa ya untuk melihat sebuah ladder diagram tuh lihatnya dari alamat lah, kayak oh ini dari sini, ini pas nyala, ini nyala, wow gitu kan, kayak gitu tuh. Nah, terus ini ada input B, dari mana? Tuh kan, sat dia nyebrang, plut gitu. Nah, masuk sini kan, akhirnya A not B itu, A bar B ya kan. Dan kebalikannya sini, A B bar ya kan. There you go. Akhirnya ini tuh A not B dengan B not A ya kan, B tidak A bertemu kan itu kan rangkaiannya di paralel lah bahasanya tadi ya teh. Nah tuh semu di sini kan baru oh ini ordeng haha aku dadu-dadu lupa. Ini N nih kan. Ini not. Dah, sorry ya. Emang bukan dosen, bukan aslep ya kan. Gak keterima di mana-mana gua. Nah, terus karena rangkaian yang sudah sulit ini ternyata jadi simpel dengan dua peraturan ini, makanya kalian tolong screenshot lah atau hafalin lah. Pokoknya pertama, mulai dari get dengan masukkan paling sedikit, ya kan. Ini kalau dilihat ini kan mungkin boleh lah dari sini langsung kan, kenapa enggak gitu. Tapi untungnya kita belum perlu untuk tahu peraturan tadi kan, untuk menyelesaikan yang ini. Karena ini masih terlalu mudah lah. Enggak bercanda. Ya mulai dari masukkan berhenti di get ya kan. Itu aja dulu. Basic pertama, terus basic kedua mulai dari gate dengan masukan paling sedikit. Dah itu doang, that's it. Mulai dari masukan, berhenti di gate. Oke. Mulai dari gate dengan masukan paling sedikit. Nah, gitu deh. Terus dibuatnya, oh harusnya ada peraturan ketiga ya, harusnya sistematis. Jadi ini dulu selesai, terus baru lanjut ke itu selesai, baru lanjut berikutnya gitu ya. Itu peraturan ketiga lah. Ini baru kepikiran ya. Ini baru yang pertama. Bruh. There you go. Second one. Wow, even worse. The third one. Nah, itu satu, dua, tiga ya kan nih. Jadi sebenarnya kayak bikin film gitu lah. Bikin apa ya? Sebuah bukan SOP ya. Ya SOP sih, standard operational procedure ya. Nah, prosedurnya tuh mulai dari jangan. Nah, yang ini. Nah, kan ini mulai dari yang satu ini kan. Ya Tuhan bergelombang dia. Sudahlah ya ampun, ampuni daku ya. Kalian tidak membayarku juga. Tuh, lihat tuh. Dua. Ini kan nih satu nih. Satu, dua, tiga ya kan. Satu, dua, tiga ini. One, two, better. Three, there you go. Ya kan? Dah. Jadi mulainya dengan gate paling. Berarti peraturan ketiga adalah mulai dari gate paling kiri. Lanjutkan berikutnya. Gitu. Wow, ada 3 peraturan. Berarti pertama mulai dari masukan, berhenti di gate. Kedua, mulai dari gate dengan masukan paling sedikit. Terus yang ketiga, ini tadi ya, mulai dari gate paling kiri, baru lanjutkan gate berikutnya. Oke, mantap. Wah, nggak ada slide berikutnya karena kita langsung ke soal cerita, guys, ya kan? Coba bisa nggak sih? Suka. Oh, masih rekaman. Good, 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 good. Wah, alah lah lah. Apa ceritanya, Mas Bro? Ya kan? Ceritanya kalian teh. Yuk, ada. Oh, nggak. Ini ilustrasinya dulu nih. Nah, oh gila animator the best. Coba kelihatan nggak sih di rekamannya? Oke, good, kelihatan. Nih, animator the best. Jadi ceritanya nih, dia ada mobil mau masuk ya kan. Capek dong kalau dorong ya kan. Ini mobil udah kayak begini masa buka gerbang didorong. Apa kata tetangga orang kaya ya kan. Wah, kalian nggak relate miskin. Nah nih, makanya jadi ceritanya ini adalah gerbang otomatis gitu. Jadi mobilnya ini maju nih ke gate-nya ini kan. Shut. Sensor depan. Dia pada saat sensor depan ini apa namanya mendeteksi adanya mobil ya kan. Bro, done man. Kok sulit gitu. Begitu sulit. Lupakan dia. Aduh salah, sorry bentar ya. Ini animasi terhebat Santero Jagat nih, bentar ya.
Group from layer ya. Trace layers jadi apa? Ntar ya. Eh, Merge layers, beautiful. Oh my god, itu dia yang gue cari. Jadi dia mendeteksi apa? Sensor depan ini mendeteksi adanya benda, mobil, apalah itu, dia akan membuka gate gitu. Nah, ini langsung cit 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 cit. Ya kan, dan nih mobil masuk lah dia kan. Alah bang, suka lah nutup lagi dia. Dengerin lagi berarti cit 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 cit. Lo kalau udah pengen tahu kenapa gue kayak gini, gue guru sekolah minggu kan gimana ya? Kebiasaan hiburan bocil gitu. Duh, aduh. Nah kan dah. Jadi dia udah bisa masuk dong. Kan pintu udah kebuka kan. Masuklah dia. Tapi kan ini mobil takut lecet ya kan. Jadi jalannya pelan-pelan. Ini minggir lah. Aja, bruh. I bet. Out lah, Budi. Nah, good. Nah, ini kan dia di depan pintu nih, udah dibuka kan sama dia kan. Set, masuk dia. Tapi kan pelan-pelan, mobil mahal. Ingat aja kan. Set, pelan ya kan. Tuh. Ini bawah juga nih, kamera yang dari atas nih kan. Above cam nih kan. Bird's eye view. Nah, ini dia jalan juga nih. Nah, masih dekat pintu, nih masih dekat pintu. Belum bisa nutup, takut. Ntar kalau bempernya belakang hancur, ya kan? Biayanya 3 kali kuliah di... ya lanjut. Nah tuh, nah ini sensor dalam masih deteksi nih, masih ada mobil, jadi kan dia belum jauh nih. Dia takut kena nih kan, ini kan tipis-tipis lah ya. Mobil mahal-mahal begini. Ya, kita majuin lagi kan berarti sampai sensor dalamnya udah nggak mendeteksi adanya mobil lagi, baru dia mulai nutup kan. Nah, kan sensor dalam sudah dalamnya maksudnya di dalam pintu ya. Jadi di dalam garasi ya. Ya, baru menutup pintu dia, guys. Nih kan, dengerin lagi nih. Cicit 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 cicit. Dah, udah. Itu jalan ceritanya. Oke, good. Ntar ya gue reset dulu nih karena ini akan diulangi lagi tapi dengan ladder. Sebelum menunjukkan ladder ini, saya akan menyebutkan kredit ya kan, kredit untuk aslep-aslep dan penyusun modul sistem kontrol industri ya. Terima kasih laddernya dan soal modulnya saya kopas untuk pembelajaran ya. Terima kasih. Stop privatisasi ilmu ya kan. Ini jadi pertama itu ada 000. Itu adalah PB itu push button ya, tombol gitu, tombol start. Terus ini adalah push button stop gitu. Jadi bayangin eh remote kalian tuh buat nyala matiin tuh ada tombolnya sendiri, nggak kayak yang apa namanya cuma satu tombol bisa buat nyala dan matiin gitu. Nah ini ada dua nih. Nah sebenarnya ya walaupun ini yang paling atas itu tuh, nah mulainya sebenarnya begitu. Karena kan kita mulai dari mati kan. Nah jadi ini dari awal tuh udah langsung nyala gitu. Dia untuk kasih tahu ke sistem. Jadi pas contoh nih quote unquote gitu kan, PLC mati, colok lah ke steker gitu kan. Ada-ada aja. Terus dicolok langsung nyambung dia, nggak ada angin nggak ada hujan langsung nyambung, langsung ngasih tahu lampu off gitu. Jadi seenggaknya gue udah nerima listrik nih gitu kan dari stop kontak gitu. Nah setelah itu berarti kalau udah ngasih tahu kan, oh iya aku sudah menerima listrik, berarti aku sudah siap, ditekan ya kan PB start nyala kan. Tadi harus jadi NC gitu kan. Ini harusnya disimulasikan ya, dasar. Sorry. Loading. Belikanlah saya laptop baru ya kan. There you go. Beautiful. Masih ngerekam kan? Janjian gue mencet-mencet. Oh enggak, good. Oke, loading, good. Nah, contoh. Tuh kan, dia baru nyala langsung.
langsung nyala gitu lampu off-nya ya kan. Coba gue cek ini suara, oke good. Nah PB start tuh, berarti setelah nyolok kita tuh kontrol J gitu, kontrol J tadi teh. Nah PB start kan nyala nih. Nah kita pencetan cetak gitu kan. Nah cetaknya itu baru nyampe jarinya tuh nempel paling kencang gitu loh ke tombolnya ya kan. Nah terus dicabut sama jari Anda ya kan. Ah tuh dicabut. Loh Mas, kok masih nyala? Oh ini namanya rangkaian latching ya kan. Jadi pas eh ini kan mungkin kalau dari logika yang gate tadi kan ini OR ya, tapi ya bisa dibilang OR, cuman bedanya ini OR-nya kayak dari 100.00, ini 100.00 gitu. Jadi pada saat dia menyala, dia menyalakan ini gitu. Jadinya bahasanya menahan gitu, latching gitu. Kayak mantan lu yang nggak bisa lupain lu gitu. Nah itu latching tuh. Hmm, air putih, mantap. Oke, nah terus gimana matiinnya? Oh, pencet aja. Ini kan tadi yang naturally close ya. Yang nyala adalah mati itu kan ya. Nah ini kita tinggal pencet saja. Oh wait a minute, kenapa dia nggak mati ya? Oh karena sininya nggak ada PB on-nya ya. Ya sudahlah ya. Lucu banget. Kan gue yang bikin. Hai. Ini dimatiin lah ya. Ya Allah. Masa harus nggak usah diedit lah ya. Lupakan itu ceritanya mati ya. Jadi ini kan di sini ada NC nih, naturally close nih. Dia kan buat mutus. Jadi ini kalau dibikin on, nih kan nih on nih. Nah dia memutus di sini mutus. Nah jadi memang idealnya di sini ada, matiin dulu ya bentar ya. Ini buat ngajarin, nih ngetik aja nih apa sih N ya? N not apa N ya? N deng, N 100. Oh iya putus ya? Ah, lupa gua. Benar juga Anda. Kalau N not, sorry guys ya, ini eh keponya gua ya kan. Padahal mah tinggal nyeritain aja sama gambarin inovasi ya. Aduh, ada bahaya emang. Ya, kok ya not yang benar. Coba apa yang terjadi kalau begini rangkaiannya ya, kita tes ya. Oh iya benar, ini benar nih, pede gua, pede sumpah. Lihat nih. Oke. Ini kan dia langsung langsung nyala gitu kan. Tadi pakai logika yang tadi. Nah, terus kita mencet dong PB start. Kita Ctrl J aja capek. Ctrl J, kita nyalakan ya kan. Kita cabut. Ceklok, ceklok gitu kan. Buat latching dia. Nah, pas menyala, dia men-trigger dua hal. Dia mencabut lampu off kan. Berarti kan lampu off-nya mati terus lampu on nyala. Ya kan? Yang kedua, ini latching yang tadi gue ceritain. Nah, udah. Oke, tadi penyempurnaan rangkaian sedikit ya. Emang pro banget gua. Hahaha. Ini ada gate naik. Nah, ini kan tadi lampu on nih. Berarti dia udah ngasih, nah ini ada N nih dengan 3 inputan. Dia udah ngasih satu. Nah kan, nggak bisa lanjut gitu. Karena ceritanya sistem nyala, kan? Sistem nyala, ini sistem nyala gitu kan. Tapi dia perlu mendeteksi adanya sensor di depan gitu. Oke, berarti kita simulasikan bentar. Ini ceritanya menyala. Kenapa? Ini ceritanya menyala, iya teh. Oh, sorry. Good. Coba gue cek rekaman. Still good. Still good. Good. Ini kita lihat. Nah, nih. Contohnya ini kan limit switch down ya kan. Limit switch down. Nyala kan dia. Tuh kan ini maksudnya di gua kunci tapi nyala nih maksudnya. Ini. Nah, gua matiin. Nah, pokoknya dia lagi nyala nih. Sini udah nyala karena proses tadi yang udah kita ceritain. Gua maksudnya. Nah, ini akhirnya dia masuk sini. Sah, ya kan?
sahnya jalan dong. Nah, good. Dia mendeteksi adanya sebuah benda, ya kan? Sensor depan mendeteksi adanya sebuah benda, sehingga terjadilah ini menyala, ya kan? Sensor depan menyala, ya kan? Ctrl J. Nah, tuh kan, tuh, ini menyala langsung rarak, nyala semua kan? Gate naik, Apa itu gate naik? Ini dia, guys. Mana tadi? Beautiful. Gate naik itu dalam kata lain adalah motor reverse up. Motor kok reverse up. Motor forward up, ya kan? Jadi motor berputar ke depan atau maksudnya menarik pohon nggak tuh? Menarik pintu ke depan, pintu ke atas. Jesus. Makanya ini stopnya kapan nih? Stopnya kapan? Oh, kawan. Nah, limit switch up. Limit switch up ini adalah oh, belum ganti nama. Ya, ya Tuhan, mana sih teks ntar lu ya? Nggak lihat loh. Tuhan, Tuhan. Semuanya gue sendiri. Up. Oh, there you go. Beautiful. Beautiful. Nah, tuh kan. Limit switch up ya. Sorry. Oke. Sampailah kita di limit tadi. Ya kan? Ini ada limit switch up yang akan untuk memutus gitu. Motor forward up tadi kan. Atau gate naik gitu. Nah, pada saat ini tertrigger, terpicu, ternyalakan, cetak. Nah, ini nyala nih kan. Wah, langsung dia. Kita nyalain aja nih, Ctrl J. Nah, kan mutus dia nih. Akhirnya terputus kan rangkaiannya. Ini tadi holding tadi kan, apa latching tadi kan, kayak yang di atas tadi. Tapi kok ini menyala? Emang ini simulasi ya namanya juga. Kan nggak mungkin lah gue buka buat sistem cuma buat simulasiin. Jadi ini sebenarnya pas eh gini. Ulang deh biar ada masuk nih. Contoh. Ini kalau anak DTE nyebutnya ini kan ada apa ya? Mode transient, bukan nyebutnya apa ya? Ya itulah. Transient tuh apa? Transisi. Jadi balik lagi nih sensor depan kedeteksi nih. Ini kan udah nyala nih sensor depan nih. Limit switch down. Nyala nih. Karena kan emang ketutup lah. Oke, berarti kita nyalakan, ya kan? Ctrl J. Iya, teh nyala gitu kan. Ini tadi nyala, gue matiin dulu. Oke, cool. Ya kan? Nah, pas begini kan langsung tertrigger nih, langsung nyala. Nah, kayak gini, tak. Nah, kayak gini aja udah. Akhirnya masuklah kita ke namanya kondisi transient. Nah, itu DTE bisa ngomong itu. Kondisi transient atau kondisi transisi lah. Transisi dari pintunya ngambang ya kan. Pintunya ngambang tuh. Pintunya naik. Nah, kan ini limit switch up dan switch down nggak tertrigger kan. Nah, itu transisi gitu dari bawah ini ke atas gitu. Itu namanya transient tuh. Nah, ini pas diputus kan karena kan ini nggak nyala kan. Tapi ini NC, dia nggak nyala pun nyala. Itu tadi kan apa gelas kosong, gelas isi itu kan. Isi adalah kosong ya itu. Jadi ini get naik untuk apa? Latching, untuk latching kan. Ini outputnya ke sini ya kan. Lalu dia Nah, di masa-masa transient ini ya kan. Dia akan terus men-trigger gate untuk naik ya kan. Transient. Waduh, switch up sudah tertrigger. Putuslah dia. Aduh, kok nggak mau? Oh, lucu, lupa. Dosennya lupa, sorry. Ya, itu kan akhirnya dia tertrigger lalu memutuskan. Dan akhirnya langsung keputus ini latchingnya tadi yang menahan.
Nah, tuh kan, dan setelah itu terjadi, terus akhirnya nggak ada terjadi apa-apa nih, gate naik. Nggak berubah kan, jadi mati, tapi terus udah nggak ada, ini nggak jalan. Karena harusnya nahan dong gate-nya. Jangan turun dong, masa mobilnya baru tengah jalan langsung dijatuhin kan, jangan. Makanya gate naik atau motor forward up itu tidak tertrigger ya kan, nggak nyala. Moga videonya nggak lama ya. Nih, ya, dan moga videonya bermanfaat. Oke, good. Berarti kita bisa lewat dong. Iya kan, kita nanti punya mobil Ferrari, amin. Nah, tuh kan bisa lewat akhirnya. Sah. Nah, kita visualisasikan juga yang di bawah. Nah, oke. Nah, ini ceritanya sampai sensor dalam nih. Nah, pada saat terdeteksi oleh sensor dalam, apa yang terjadi? Oh iya, ini limit switch up kita nyalain dulu ya. Nyala gitu kan. Karena limit switch up udah menyala kan. Akhirnya dia terhubung. Tapi ini kan, coba nyalain dulu ya. Nah, tuh lihat tuh. Pas dinyalain dia cuma, coba gua matiin dulu ya. Ah, good. Nah nih, nyalain lagi ya. Nah tuh kan. Dia cuma sampai sini doang. Kok nggak lanjut? Kenapa tuh, bos? Nah, ini ada panah bawah. Artinya differential down, atau wah ini nih, teori buku nih. Kalau neken tombol ya kan. Kan biasanya cetek tuh. Jari nih sampai full neken gitu loh, sekenceng-kencengnya. Nah, itu tuh differential up tuh. Jadi pas lu pertama kali neken tombol itu sepersekian detik mencet, sistem tuh langsung deteksi. Nah, itu differential up. Tapi kalau kebalikannya, differential down yang kita pakai sekarang, itu dia akan mendeteksi di saat dirimu selesai menekan gitu. Jadi pas dirimu angkat tombolnya, nah itu dia baru mengalirkan listrik. Coba L. Ini gimana, bro? Bro. Bentar, mungkin nggak boleh di force ya. Bentar ya, kita pakai cara pelan-pelan lah ya. Set on. Ini harus disimulasikan dengan, ya Tuhan. Ini emang harus disimulasikan dengan apa namanya? Dengan tombol beneran ya. Ya kan tuh. Gue gimana mau ngasih tahu gue udah nyambut jarinya gitu loh, Kak dia teh. Aduh. On. Tuhan. Ya on, tapi cancel all forces dah. Oke, lanjut dong. Ah iya sih, gimana mau nunjukin ke kalian. Ya udahlah ya, pokoknya harusnya dia dia mendeteksi bahwa eh ini dimatiin dulu ya. Simulate step in. Bentar, ini apa nih? Step in apa nih? Aduh, aneh. Apa lagi nih? Nyesel, sumpah nyesel. Out. Mau stop. Bentar ya, matiin simulasinya dulu lah. Budi. Tapi pokoknya anggap ini tadi nyambung ya, harusnya nyambung. Sumpah, nunjukinnya bingung caranya. Kan nyangkut di program loh, suwe. Set on. Good. Contoh sensor depan ini udah keputus ya kan. Nah, tuh ini udah masuk, harusnya tuh. Coba set off. Ih, nggak mau loh. Set on. Oke, terus set off dong. Aduh, gimana cara saya mensimulasikan jariku mencabut? Nah, ih. Oh, sepertinya itu caranya. Nah, nih, ya ilah, gak bisa dong. Force.
Cancel itu apa? Ya udah, pokoknya ini harusnya nyambung, terus ini harusnya nyala, ya kan? Tuhan, Tuhan. Nah, ini kan nyala nih. Harusnya ini nyambung kan set gitu. Oh, ini harusnya NC ya. Ah, gue salah juga lagi. Tuhan. Tapi ini sorry ya, simulasinya nggak sebagus yang kira. Ini harusnya NC, terus ini harusnya ngalir kan. Nah, terus terjadi hal yang sama yang di atas ya kan. Dia akan menutup, mana nih? Coba bentar. Oke, good, masih rekaman. Nah, nah terus geser. Nah, itu kan sudah sisi transien ya kan. Ini harusnya tersambung terus ini menyala kan. Akhirnya kita matikan dong. Karena limit switch up-nya sudah tidak nyala. Oke, good. Terus ini juga sensor dalam. Oh, iya harusnya. Oh, dia tertriggernya pada saat pokoknya intinya div up itu tertriggernya saat nih kayak gini nih. Tuh, sensor tiba dari mendeteksi sesuatu tiba-tiba udah nggak mendeteksi lagi gitu. Kayak ditekan terus enggak, ya kan? Nah, pas enggaknya itu, pas dirimu ngangkat jarimu dari tombol itu sensor dalamnya baru menerima input gitu. Kayak begitu dia. Jadi kayak mobil ini udah jauh lah, pokoknya udah segini lah contoh. Dia baru mulai proses yang tadi mau gue gambar apa? Gue simulasikan dengan animasiku yang terbaik ini kan. Nah, sampailah kita dari limit switch up clock tiba-tiba ke transient ini kan. Nah, ini kecabut nih harusnya nyambung ya kan. Terus ini ada latching. Terus get turun kan atau motor reverse down ya kan. Atau motor reverse tuh berarti berputar terbalik gitu ya. Kayak berputarnya berlawanan arah gitu. Jadi ini kayak sejak searah jarum jam, ini berlawanan arah jarum jam gitu contohnya. Nah, jadi akhirnya dia mau mundur dong. Set, balik lagi dia. Balik lagi limit switch down. Ini kan harusnya NC nih. Putus dia kayak yang tadi nih. Akhirnya stop. Dan kembali lagi limit switch down sini nyala. Tapi sensor depan menunggu input atau mobil lagi untuk datang. Itu sekiranya belajar PLC bersama saya kalau mau nanya ya kan. Ya begitulah ya. Kayaknya cukup sih, sumpah. Ya, cheers. Control Shift S. Oh, belum ya. Sorry, sorry. Control Shift Alt